libur. Aku mau usilin dia, dia kan tahu betapa gilanya aku. Dan biasanya kan dia wek 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 kayak bebek. Keluar deh ekspresi lucunya. Sekarang aku mau masuk ke kamarnya. Wah, ini pasti Lea. Ini pasti Lea nih. Lea, kamu di mana? Kamu ada di kamar aku kan? Nah, kamu lucu banget, Zef. Ini paling lucu sih, Zef. Siapa lagi nih yang bisa ngusilin aku kalau enggak kamu? Siapa lagi nih? Sukanya nih dia nih ganggu jam tidur aku nih. Zef, kalau sahabat kamu gak pernah ganggu tidur siang kamu, berarti itu cuma pura-pura temen. Alah, Lea, kenapa ya kok kita tuh belum punya pacar ya? Gak laku apa ya? Sebenarnya jomblo itu bukan gak laku, tapi karena gak ada yang mau. Namanya sama aja tahu. Enggak, Zef, dengerin ya, Zef. Aku tuh tahu cara kalau mau jawab orang-orang yang suka banyak nanya. Mau tahu nggak? Apa? Selain donatur, dilarang ngatur. Setuju. Mau jadi orang sukses aja lah, aku fokus. Aku punya kunci sukses. Kesuksesan itu kan diraih karena usaha keras. Usaha keras berawal dari kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat terdorong oleh cita-cita yang tinggi. Cita-cita tinggi berawal dari mimpi. Kalau mau mimpi harus tidur. Jadi kalau mau sukses harus banyakin tidur. Cocok. Ayo kita tidur. Aku masih ngantuk ini. Tahu? Nah, parah gini mau dapet jodoh. Biarin. Kak, Elika, Kak, Buning. Syukur ibu kesini. Aku dapat masalah lagi. Kok bisa ya? Satu belum selesai, datang yang baru. Walah, masalahmu yang kemarin yang belum selesai itu toh, Kak. Terus sekarang ini ada masalah lagi. Ada apa lagi emangnya? Ini Bu, lihat Bu. Walah, lah saya itu kesini toh Kak, sebenarnya itu juga mau cerita terkait iparku. Menurutku dia itu butuh orang seperti kamu Kak. Karena kamu sudah pernah mengalami pergumulan yang berat itu. Aku panggil kok kesini, nanti dia sebentar lagi pasti akan datang. Oke, aneh juga ya. Lagi ada masalah, ada orang yang mau minta tolong. Bentar, saya ke dalam dulu ya Bu. Ya Kak. Bu Neng. Nah, Mbak Neng Tias. Mbak terlihat sangat sedih. Habis nangis ya. Halo ibu-ibu. Elika, ini kenalkan. Ini iparku itu, Neng Tias. Oh, kenalkan Bu, saya Elika. Apa yang bisa saya bantu? Terima kasih Bu Elika. Begini, aku kehilangan pekerjaan, rumah dan keluargaku. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa melanjutkan hidup. Ibu, sabar. Saya juga sedang mengalami kesulitan hidup. Tapi setelah mendengar cerita ibu, malah membuat saya sadar bahwa saya tidak sendirian. Kalau Bu Ning Tias bersedia, bisa bantu saya di rumah ini. Saya dengar ibu bisa menjahit kan? Ya, saya bisa. Terima kasih, kamu sangat baik. Aku merasa sedikit lebih tenang sekarang. Ya, Bu Ning, makasih ya. Sudah membantu aku dengan mengirim Bu Ning Tias. Ternyata saya merasa lebih baik loh Bu. Ketika saya punya kesempatan membantu orang lain. Wah, syukurlah Kak. Tuhan itu
dapat membantu kita dengan cara yang tidak kita duga ya. Ya. Seperti mengirimkan orang susah, orang yang bermasalah berat untuk kita bantu. Dan dengan membantu orang lain, ternyata kita dapat merasa lebih baik dan makin menyadari pertolongan Tuhan. Betul, betul sekali Bu Ning. Oke, Bu, Ibu istirahat dulu aja ya. Ibu kelihatan kecapean sekali. Iya. Terus terang saya lelah sekali. Semalaman tidak bisa tidur. Saya istirahat dulu ya ibu-ibu. Mari Bu, masuk. Ya, mari silahkan. Eka, aku pulang dulu ya. Ya Bu, hati-hati ya. Yuk, ya, dadah ya. Ya. Mama, tunggu di sini ya. Mama tidak boleh kemana-mana. Ya Ning, Mama di sini saja. Nah, ini minumnya Mama. Ini bekalnya Mama. Terus, Mama saya ajak ke toilet dulu yuk. Biar Mama tahu nanti toiletnya ada di mana. Ya, ayo. Ayo, sini Ma. Wah, kayaknya Bu Guru udah datang. Ini bekalnya Oma. Iya udah dateng, tapi biasanya tuh diajak ke toilet dulu supaya Oma ingat caranya ke toilet. Oma kan suka lupa. Lea Seva sudah datang. Nah, Mama duduk di sini ya. Ya Ning. Selamat pagi Bu Ning. Pagi Bu. Pagi Seva, Lea sudah siap ini untuk belajar? Siap. Kami masuk dulu ya Bu. Ya silakan. Nanti Ibu segera menyusul. Seva, kayaknya aku pilih buat karangan aja deh. Kamu apa? Aku ngelukis aja deh. Langitnya kan lagi cerah-cerahnya nih kayak masa depan aku. Heleh, ya udahlah. Yuk, kita selesaiin. Selamat siang Bu Ning. Selamat siang Pak Diharto. Bu, saya ingin bicara sebentar. Ada apa ya Pak? Ada orang tua anak kelas 10 yang protes. Karena ibunya Bu Ning, kehadirannya itu di sekolah mengganggu konsentrasi anak-anak dan juga konsentrasi ibu dalam proses belajar. Oh, begitu ya Pak. Saya sudah berusaha selama ini untuk tidak mengganggu. Tapi ternyata... Saya tahu kesulitan yang sedang ibu hadapi. Iya Pak, itulah keadaannya. Mama saya itu tidak bisa saya tinggal. Kami itu tinggal di rumah hanya berdua saja. Tapi jika masih mungkin Pak, saya masih ingin tetap bisa mengajar di sini Pak. Oh begitu. Tidak ada yang merawat Mama. Baik, nanti saya komunikasikan. Mudah-mudahan semua orang menjadi maklum. Iya Pak, terima kasih. Loh, mana Mama? Mama. Aduh, kemana ini? Sudah diberitahu jangan kemana-mana. Mama. Lea, yuk kita bantu cari Oma yuk. Oh, udah, ayo. Kamu ke sana ya, aku ke sini. Oke. Kemana ya, Oma? Oma. Kemana ya Oma? Oma. Lea, Seva, ini loh Oma. Duh, Ibu lega sekali. Ternyata Oma itu udah jalan jauh di sana loh. Di jalan kecil di utara sekolah kita ini. Aduh, leganya. Lea, Seva, terima kasih ya sudah ikut-ikut bantu mencari Oma. Ibu pulang dulu ya. Iya Bu, sama-sama. Iya Bu. Lea, kita lihat ya tadi hampir semua orang tuh bantu cari Oma loh.
Mereka peduli pada Oma. Teman-teman kita kelas 10 aja yang orang tuanya pada protes juga pada ikut cari Oma. Mereka itu peduli tahu. Iya, dan kita belajar loh dari Ibu Ning. Kita belajar tentang perjuangan dan hormatnya Bu Guru Ning. Ia meneladankan cinta dan hormat pada orang tua pada kita semua. Iya, cinta dan menghormati orang tua itu lebih penting dari pekerjaan. Nah Lea, capek. Yuk pulang yuk. Ayo. Lea, Bapak tadi mesti rapat kepala sekolah se-kabupaten. Tadi mamanya Buning bagaimana? Oh, aman Pak. Udah ditemukan Pak di jalan kecil utara sekolahan itu loh Pak. Syukurlah. Sepertinya ibunya Buning sudah mengalami demensia. Iya Pak, tapi Lea belajar loh Pak dari Bu Guru Ning tentang menghormati orang tua. Betapa berharganya orang tuanya Bu Ning. Tapi Lea jadi pengen tahu Pak, berapa sih nilai hidup Lea Pak? Kamu sangat mahal. Kamu sangat berharga. Juga berharga di mata Tuhan. Tapi Lea belum jelas. Lea pengen tahu lebih dalam. Berapa sih nilai hidup Lea Pak? Sebentar ya. Supaya kamu tahu. Nih, bawa batu ini dan pergilah ke pasar. Tawarkan batu ini. Syaratnya, jika ditanya harganya, kamu cukup angkat 2 jarimu. Oh iya ya Pak, ya siap-siap. Pak, Bapak, Pak, tadi ada tukang sayur nawarnya 2.000. Terus ada pengrajin perak nawarnya 20.000. Kenapa beda-beda ya Pak? Nanti kamu akan tahu. Sekarang pergilah ke museum. Oh iya ya Pak ya. Pak, Bapak, Pak, ada seorang di museum nawar 2 juta loh Pak. Jika boleh, aku bawa ke sana ya Pak. Aku serahin batu ini, lalu aku dapat 2 juta Pak. Tidak. Sekarang coba kamu bawa ke tukang batu akik. Oh iya. Pak, Bapak, Pak, ada Pak bos pemilik pengrajin batu akik Pak. Nawar 200 juta Pak. Kaya kita Pak, kita jual aja ya Pak ya. Tidak untuk sekarang jualnya. Ya. Kamu tahu nilai batu itu tergantung seberapa mengerti dan mengenal batu itu. Demikian juga nilai hidup setiap orang. Lea sekarang jadi lebih mengerti. Jadi nilai Lea di mata orang lain tergantung seberapa orang lain itu mengenal Lea dan siapa Lea di mata orang itu. Iya kan Pak? Terima kasih ya Pak. Lea, antar aku ke rumah ibu guru yuk. Aku pengen ketemu Oma. Oke. Bapak juga mau bertemu Buning. Boleh deh Pak, yuk bareng Pak. Ayo, boleh. Kok jemuran sebelah rumah pakaiannya kotor-kotor? Mereka belum tahu cara mencuci yang benar. Ini sepertinya kaca jendelanya yang kotor. Iya, bener Kak. Memang kaca jendelanya yang kotor. Coba. Nah, sekarang sudah saya bersihkan. Coba sekarang lihat lagi, Bu. Betul kan? Sekarang ada bedanya. Iya ya. Sekarang jemuran terlihat bersih. Nah, sebenarnya itu
tidak ada perubahan. Tadi hanya karena jendelanya aja yang kotor. Sebentar. Ada pembelajaran yang bagus ini. Sebelum kita menilai orang lain, kita harus membersihkan cara pandang kita terlebih dahulu. Iya ya. Tentang jemuran, kita sadar atau tidak sedang diingatkan bahwa hati yang kotor bila tidak dibersihkan dulu atau tidak bersedia dibersihkan, maka hasilnya semua yang kita lihat tampak kotor. Permisi. Mari, silahkan. Mau bertemu dengan Buning? Ada kok. Oh, Pak Diharto, Seva dan Lea. Ayo, mari silakan masuk. Iya Buning, Seva pengen ketemu Oma, pengen ngobrol sama Oma. Oh, gitu. Iya Bu, kami mau ngajak Oma jalan-jalan. Deket-deket sini aja kok Bu. Oh, silahkan. Oma pasti senang sekali jika ada teman ngobrol, teman yang ngajak jalan. Masuk aja, itu ajakin Oma. Pak Diharto, ada yang bisa saya bantu, Pak? Ini para orang tua anak didik sudah mengerti dan bisa maklum, dan kami minta ibu tetap mengajar. Para orang tua setelah menyaksikan sendiri, mereka kagum. Wah, terima kasih sekali Pak Diharto. Saya sungguh bersyukur. Saya senang sekali kalau saya bisa mengajar dan dekat dengan anak-anak didik. Oh iya, ada satu nilai bagaimana hidup yang bermakna yang ingin saya ajarkan pada anak-anak di kelas kita, Pak, tentang inspirasi dari sebuah botol. Iya Buning, sekarang aja Buning. Aku juga pengen tahu Buning. Betul Buning. Kami juga pengen tahu apa itu. Silakan Buning. Baiklah Pak, baiklah anak-anak. Tolong dibantu meja dengan botol itu digeser ke tengah sedikit ke sini. Ayo kita angkat, ayo. Ayo, aku ngangkat botolnya aja. Ya udah. Nah, sebuah botol ini jika diisi air mineral harganya berapa, Rea? Paling 3.000 Bu. Nah, sekarang kalau botol ini diisi madu, berapa harganya, Seva? 100.000? Ya, mungkin. Nah, sekarang jika diisi minyak wangi, berapa harganya? Mahal ya Lea ya. Oh, iya, mahal bisa jutaan rupiah ya. Tapi sekarang bila diisi air comberan, bagaimana? Hanya akan dibuang ke tong sampah karena tidak ada harganya. Nah, sama-sama dikemas dalam botol, tetapi berbeda nilainya. Sebab isi di dalamnya berbeda. Nah, begitu juga dengan kita. Semua sama, manusia. Yang membedakan adalah karakter yang ada dalam diri kita. Ilmu pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan akan membangun karakter kita menjadi karakter yang berkualitas. Dan sukses itu tidak diukur dari posisi yang kita capai, tapi justru dari kesulitan-kesulitan yang berhasil kita atasi. Ketika kita berusaha meraih sukses, berdoalah bukan supaya hujan yang besar itu berhenti, tetapi biarlah payung yang kita miliki ini bertambah dan bertambah kuat. Dan selagi masih tersisa jatah usia, teruslah mengukir berkat di setiap musim melalui kasih dan kebaikan sebanyak yang mampu kita lakukan. Wah, bagus ini. Aku jadi lebih tahu dan ngerti sekarang. Iya, Oma mau bicara.
itu warisan leluhur, turun temurun. IBT. Apa IBT itu, Oma? Oh, maksudnya Oma tadi mengatakan apa yang saya katakan itu juga belajar dari Oma. Warisan leluhur itu turun temurun, dan IBT yang dimaksudkan Oma adalah ingat, bagikan, dan teladankan. Ingat, bagikan, dan teladankan.